Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan bahagia selalu. Pada kesempatan yang baik ini, Bu Erika akan mendampingi kalian untuk belajar bersama materi teks negosiasi. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apa saja yang akan kita pelajari? Ada 9 submateri yang akan kita bahas bersama. Antara lain, pengertian, tujuan, unsur pembangun, cara menyampaikan pengajuan atau penawaran, faktor penentu keberhasilan, pola penyajian, struktur, kaidah kebahasaan, dan yang terakhir, menyusun teks negosiasi. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak pembahasan berikut ini. Pengertian negosiasi. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Anak-anak, perlu kalian garis bawahi bahwa proses tawar-menawar tidak hanya terjadi antara penjual dengan pembeli. Negosiasi juga dapat terjadi antara guru dengan siswa, antara orang tua dengan anak, antar teman, antar saudara, maupun antara pihak-pihak yang lainnya. Negosiasi dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan. Yang pertama, untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. 2. Memperoleh sesuatu dari pihak lain. 3. Mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Dan yang keempat, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Unsur pembangun negosiasi, atau dapat juga kita sebut sebagai karakteristik teks negosiasi. Terdapat 4 unsur, meliputi yang pertama, adanya partisipan, merupakan pihak yang mengajukan dan pihak yang menawar. Pada beberapa negosiasi untuk memecahkan konflik atau pertikaian, ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara, penengah, atau pemandu. Kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Kita ambil contoh sederhana negosiasi antara penjual dan pembeli. Penjual memiliki kepentingan untuk mendapatkan harga setinggi-tingginya, sedangkan pembeli memiliki kepentingan untuk memperoleh harga serendah-rendahnya. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan terjadinya negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Ketiga, adanya pengajuan dan penawaran yang merupakan inti dari negosiasi. Dan yang keempat, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Kesepakatan ini harus saling menguntungkan kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan maupun paksaan. Dalam menyampaikan pengajuan dan penawaran, kita harus menggunakan bahasa yang santun, tidak menekan atau memaksa pihak lain, kemudian disertai dengan alasan. Alasan merupakan cara halus untuk membujuk pihak lain. Faktor penentu keberhasilan negosiasi. Terdapat 4 faktor. Apa saja? Yang pertama, kesediaan semua pihak untuk berkompromi dengan pihak lain. 2. Tidak ada pihak yang dirugikan. 3. Kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Dan yang keempat, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Teks negosiasi dapat disajikan dengan berbagai pola, di antaranya dialog, teks, dan surat. Mari kita simak berbagai pola penyajian teks negosiasi. Pola penyajian dialog. Penyajian teks negosiasi dalam pola ini diwujudkan dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung. Berikut ini contoh pola penyajian teks negosiasi dalam bentuk dialog antara Ana dan penjaga toko buku. Pola yang kedua berbentuk teks.
Pola ini menyajikan teks negosiasi dengan gabungan narasi dan dialog kalimat langsung. Berikut ini adalah contohnya. Pola penyajian ketiga berbentuk surat. Contohnya adalah surat penawaran berikut ini. Sekarang, mari kita berkenalan dengan bagian-bagian surat penawaran. Bagian paling atas dalam sebuah surat penawaran disebut dengan kop surat atau kepala surat. Bagian ini memiliki beberapa unsur, di antaranya nama instansi, lembaga atau organisasi, kemudian alamat, telepon, surel atau situs web jika ada, dan yang ketiga, logo. Bagian berikutnya ada nomor hal dan lampiran. Penulisan nomor surat biasanya mengikuti gaya penulisan masing-masing instansi, lembaga, atau organisasi. Di bawah nomor surat ada hal. Hal ditulis dengan diawali huruf kapital pada setiap kata, kecuali pada kata depan atau kata hubung. Kemudian diikuti dengan lampiran. Namun, jika pada sebuah surat penawaran tidak memiliki lampiran, maka kalian tidak perlu menulis lampiran, cukup nomor dan hal saja. Unsur berikutnya ada tanggal surat. Tanggal surat ditulis sejajar dengan nomor surat. Untuk penulisan nama bulan harus diawali dengan huruf kapital. Bagian berikutnya ada alamat surat. Alamat surat ditulis di bagian bawah nomor hal dan lampiran. Ingat, kalian tidak perlu menulis kata kepada pada alamat surat. Ingat pula untuk penulisan nama jalan, nama kota, provinsi, atau nama geografi lainnya selalu diawali dengan huruf kapital. Bagian berikutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka pada surat penawaran ini yaitu dengan hormat. Setelah salam pembuka diikuti dengan tubuh surat. Tubuh surat terdiri atas 3 bagian, yaitu pembuka surat, inti surat, dan penutup surat. Bagian terakhir adalah penutup surat. Bagian ini memiliki beberapa unsur, meliputi salam penutup, jabatan penanggung jawab surat, tanda tangan, dan nama terang. Mari beralih ke struktur teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki 4 buah struktur. Yang pertama, orientasi, 2, pengajuan, 3, penawaran, dan yang keempat, persetujuan. Struktur ini harus disusun secara berurutan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Bagian pertama disebut dengan orientasi, yang berisi pembukaan atau awalan yang biasanya berupa salam, sapaan, dan lain sebagainya. Bagian kedua disebut dengan pengajuan, yang berisi permintaan atau pengajuan barang maupun hal yang akan dinegosiasi. Bagian ketiga disebut dengan penawaran, yaitu adanya kegiatan tawar-menawar dengan menyampaikan argumentasi, penolakan, ataupun sanggahan. Dan bagian penutup disebut dengan persetujuan, ketika terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Materi berikutnya, kaidah kebahasaan teks negosiasi.
Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. 2. Adanya pasangan tuturan. 3. Adanya kata kerja imperatif. 4. Adanya kalimat persuasif. Dan 5. Terdapat makna tersirat. Agar lebih jelas, simaklah pembahasan berikut ini. Berikut ini adalah contoh-contoh pasangan tuturan. Bertanya dan menjawab. Meminta tolong dan memenuhi atau menolak permintaan. Meminta dan memenuhi atau menolak permintaan. Menawarkan dan menerima atau menolak tawaran. Mengusulkan dan menerima atau menolak usulan. Kaidah kebahasaan berikutnya, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif yang dominan dalam teks negosiasi merupakan kata kerja yang menunjukkan kesopanan. Misalnya, tolong, silakan, cobalah, percayalah, bolehkah? Kaidah kebahasaan berikutnya ada kalimat persuasif dan makna tersirat. Simaklah contoh dialog antara anak dan ayah berikut ini. Anak. Ayah tenang saja, semuanya sudah kupikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ayah. Ya sudahlah kalau itu mau kamu, Nak. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Dalam kutipan teks tersebut, si anak menggunakan kalimat persuasif, ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Makna tersirat dari kalimat tersebut ialah si anak meminta secara halus kepada ayahnya agar mengizinkannya memilih sekolah sesuai dengan cita-citanya. Menyusun teks negosiasi. Untuk dapat menyusun teks negosiasi, kita harus mengikuti beberapa tahapan, di antaranya 1. Menentukan tujuan negosiasi. 2. Menentukan pihak-pihak yang berkaitan. 3. Menentukan konflik yang dinegosiasikan. 4. Menentukan solusi dalam penawaran. Dan yang kelima, menentukan model kesepakatan. Demikian serangkaian materi teks negosiasi yang telah kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.